Cari wajahmu yang ku rindu, hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Di hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi. Kami bersyukur, kami sambut berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Kami tolak, kami usir segala pikiran-pikiran yang terintimidasi. Kami tolak segala pikiran-pikiran yang melemahkan.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa melingkupi kami. Kasih setiamu lebih daripada hidup, kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita memuji menyembah Tuhan, sambut berkat-berkat Tuhan pagi hari. Worship God. Ya, kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memberi ruangan untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan kemarin kita sudah belajar, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Amin. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Setiap kali kita memberi kesempatan untuk daging kita itu mencari perhatian, setiap kali kita memberi kesempatan kepada daging itu untuk dikenyangkan, kita kasih makan daging kita, maka kedagingan kita yang lebih kuat. Tapi kalau kita kasih makan roh kita yang lebih kuat. Makanya saudara, pagi-pagi ketika kita datang untuk mencari Tuhan, kasih makan roh kita. Supaya yang kuat roh kita, bukan kasih makan daging kita. Yang kuat adalah daging kita. Kalau kita kasih makan daging kita, kita biarkan kita tidur, kita biarkan kita tuh nggak mau bergerak cari Tuhan, kita biarkan kita tuh malas tidak mau memuji Tuhan, malas tidak mau menyembah Tuhan, malas untuk tidak mau membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Males. Saudara tidak sedang memberi kesenangan kepada diri sendiri, tapi memberi kesenangan kepada iblis. Nah saudara, iblis nggak peduli kamu itu orang Kristen. Tapi dia peduli kalau kamu itu bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia kepanasan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis itu sebanyak-banyaknya menggoda orang untuk meninggalkan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Sedangkan engkau tidak beri kesempatan, dia cari-cari kesempatan. Apalagi kalau kamu beri kesempatan. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 4, saudara, ketika itu Yesus ada di padang gurun. Dia berpuasa 40 hari lamanya, dia tidak makan. Nah, pada hari ke-40, saudara yang diberkati, dia memberikan pencobaan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka engkau akan menyuruh malaikat-malaikatmu menatang kamu. Ubahlah batu itu menjadi roti. Ya, lalu dia katakan, sembahlah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tuhan bilang, hei, kenapa aku harus menyembah engkau? Engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara, manusia tergoda dengan 3 macam godaan ini, yaitu bagaimana supaya manusia itu ingin terus dilayani, ingin terus mendapatkan apa yang dia inginkan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, bukankah engkau anak Allah? Dan ubahlah makanan itu menjadi roti. Saudara, kadang kebutuhan makan, minum, pakai itu iblis pakai untuk menjatuhkan kita. Kamu kan perlu untuk beli ini, beli itu. Kamu kan perlu beli untuk iPhone 14 Pro Max. Padahal kamu nggak punya uang untuk itu. Kamu nggak punya budget untuk itu. Tapi kamu paksakan diri. Iblis berusaha menggoda kita dengan keinginan yang makin hari makin besar, makin hari makin besar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita masuk di dalam jebakan iblis, ya, masuk di dalam umpan iblis. Nah, di situ dia mulai, iya nggak apa-apa kok, masuk lebih dalam lagi. Dia membuat kita masuk di dalam sebuah perangkap yang kecil, lama-lama makin besar, lama-lama engkau ada di dalamnya, dia cengkram saudara, dan kemudian saudara nggak pernah akan bisa keluar lagi dari perangkap iblis. Umpan iblis dia awali dengan hal-hal yang menyenangkan bagi daging. Kemarin kita sudah baca firman Tuhan bahwa kalau kita beri diri kita dipimpin oleh roh, kita nggak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia sudah menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Hawa nafsu untuk menjadi terkenal, hawa nafsu untuk dipuja, hawa nafsu untuk disanjung-sanjung, hawa nafsu untuk
dimuliakan melampaui Tuhan, hawa nafsu untuk mengingini sebuah keinginan yang melebihi keinginan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beri kesempatan kepada iblis, maka kita makan umpan iblis. Kita makan umpan iblis, kita ada di dalam jerat dia. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh engkau termakan dengan umpan iblis yang dia berikan. Dia umpan iblis dengan hubungan-hubungan yang tidak benar. Umpan iblis untuk engkau masuk di dalam jerat-jerat keuangan. Umpan iblis untuk engkau masuk di dalam jerat-jerat emosi, kedagingan. Akhirnya engkau dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Engkau marah-marah tidak jelas. Sampai kepada titik di mana engkau menjadi orang yang seperti kerasukan emosional. Dan engkau tidak bisa keluar dari sana. Buka celah setiap hari. Buka peluang terus setiap hari kepada iblis. Engkau menjadi orang-orang yang kompromi. Engkau yang tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Rasakan saudara bahwa hari demi hari itu godaan dari iblis itu semakin banyak. Godaan untuk memakai uang yang bukan uangmu. Godaan untuk masuk di dalam hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Godaan untuk meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Godaan untuk meninggalkan pelayanan. Godaan untuk tidak setia dengan Tuhan. Godaan untuk tidak setia dengan pasangan. Godaan untuk tidak setia membayar perpuluhan. Godaan untuk tidak setia di dalam banyak hal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Dikit-dikit lama-lama makin banyak. Saudara, awalnya saudara rajin untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Lama-lama saudara capek, saudara malas, kemudian lama-lama saudara kemudian kaget. Loh, kok saya sudah tidak setia lagi? Dan kemudian saudara tidak pernah lagi baca firman Tuhan. Saudara lebih memilih untuk menonton tayangan-tayangan yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan saudara untuk tergoda untuk membuka video-video yang menjurus kepada percabulan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis sedang menunggu kesempatan yang baik. Ketika dia tidak mampu untuk menggoda Tuhan Yesus, ketika di padang gurun, dia meninggalkan Yesus dan kemudian menunggu kesempatan yang baik. Hati-hati saudara, lawanmu adalah seperti iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan sedapat mungkin ia tidak akan membiarkan kesempatan bagi engkau untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, kadangkala kita tuh pengen sekali bertobat. Kadangkala menjadi orang percaya tuh pengen sekali dia memiliki gaya hidup yang diubahkan. Tetapi dia tidak memberi kesempatan untuk taat kepada Tuhan, melainkan terus memberi kesempatan pintu bagi iblis untuk masuk lebih dalam lagi. Sampai akhirnya engkau telah dicengkram, engkau dikuasai oleh iblis dan kemudian engkau tidak pernah bisa lagi kembali kepada Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab ketika engkau beri dia kesempatan, dia akan menguasai kehidupanmu dan mencuri damai sejahteramu, membunuh hubungan persekutuanmu dengan Tuhan. Dan kalau bisa, dia akan membinasakan engkau. Masuk ke dalam jurang maut yang kekal, supaya sama seperti dia, destininya ada di dalam neraka. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, mulailah bangun persekutuan dengan Tuhan, kasih makan rohmu, kasih makan hatimu dengan kebenaran firman Tuhan, pikiranmu dengan roh takut akan Tuhan, supaya engkau dapat melihat bahwa kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 hingga Efesus 6. Lalu kita masuk di dalam Alkitab dari Filipi 1 hingga Filipi yang ketiga. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab iblis tidak diberi kesempatan, dia ingin ambil kesempatan. Dia tidak diberi peluang, dia cari peluang. Dia menunggu waktu yang baik hingga dapat menelan sebanyak mungkin orang-orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat iblis sudah ditentukan di dalam neraka. Tempat saudara dan saya sudah ditentukan untuk berkemenangan. Karena Yesus sudah mati untuk itu. Dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Supaya dia beroleh nama di atas segala nama. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itu sebabnya kalau saudara masih suka main-main dengan dosa, suka main-main dengan iblis, saudara tidak mau keluar dari roh perjinahan, saudara mau terus tenggelam di dalam hubungan yang gelap, maka saudara tidak akan mendapat kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal. Ingat, ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah kebenaran. Dan saudara, Tuhan Yesus akan segera datang. Kalau saudara tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, terus beri kesempatan kepada iblis, terus beri peluang kepada iblis, saudara akan menuai. Jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara menabur, saudara pasti menuai. Pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati, bangun dan kasih makan roh. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Di dalam Efesus 4, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk perlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan di pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, suatu saat nanti kalau kita mengakhiri kehidupan ini di dunia ini, kita harus mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara, kita telah belajar mengenal tentang Kristus, kita telah menerima Dia, makanya kita jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, pengertiannya yang gelap. Saudara menyebut diri Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Saudara menyebut diri Kristen tetapi hidup persekutuan dengan Tuhan itu jauh. Jadi saudara, sia-sia kalau kita menyebut diri kita orang percaya, orang Kristen. Ingat, kekristenan itu bukan agama. Sekalipun agama kita bukan Kristen, tapi kalau kita hidup sebagaimana orang percaya dan menerima Yesus di dalam diri kita, apapun latar belakang kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan soal bagaimana engkau bangun liturgi keagamaanmu, tetapi soal bagaimana kita hidup seperti orang yang takut akan Tuhan, bahkan benar-benar takut akan Tuhan dengan meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu akan menemui kebinasaannya karena hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa nafsu. Tuhan mau kita dibaharui dalam roh dan pikiran dan kenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, saudara, yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita akan mati, saudara, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan ini perlu kita latih. Kita latih selama kita ada di muka bumi ini. Kudus pikiran, kudus mata, kudus mulut, kudus telinga. Biasakan mendengar hal-hal yang kudus. Jangan biasakan mendengar hal-hal yang tidak kudus. Nah, kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu dalam manusia lama kita harus tinggalkan supaya kita terus-menerus dibaharui. Bagaimana caranya, saudara? Supaya kita terus dibaharui. Kita harus tinggal dalam persekutuan di dalam ayat 11 dan ayat 12. Biarlah
Kita membangun iman kita atas dasar pengajaran para rasul, para nabi, para pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ada 5 jawatan. 5 jawatan dimulai dengan rasul. Rasul itu meletakkan dasar dan dia meletakkan pengajaran-pengajaran yang mendasar sehingga kita tidak keluar dari pertumbuhan yang benar. Karena dasarnya, kalau dasarnya benar, bangunnya benar. Saudara, kalau membangun pondasinya harus kuat dulu. Pondasi yang kuat itu adalah kita harus belajar tentang lahir baru. Kita harus belajar tentang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itu gereja itu harus bangun di dasar kebenaran, yaitu batu karang yang teguh. Yesus sebagai batu karang yang teguh, batu penjuru. Itu rasul yang membangunnya. Lalu ada nabi. Nabi itu yang tunjuk salahmu di mana, ingatkan dosamu itu di mana. Jadi saudara jangan merasa tersinggung kalau di dalam engkau mendengarkan firman Tuhan. Loh, saya kok merasa dituduh? Saya merasa ditunjuk. Bahasa Alkitabnya bukan dituduh. Hati nurani kita menuduh kita karena Roh Kudus tempelak kita, ya. Tempelak dengan kebenaran. Nah, kalau saudara izinkan saudara ditempelak, saudara akan menjadi orang-orang yang sehat secara iman. Lalu pemberita Injil. Pemberita Injil itu yang selalu mengingatkan keselamatan itu adalah kabar baik untuk diri kita dan kita bagikan ke orang lain. Pemberita Injil. Injil itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, yang lahir dari perawan Maria, mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Saudara yang diberkati, Injil itu harus diberitakan bagaimana Yesus itu menyelamatkan kita. Maupun gembala-gembala, gembala yang tuntun kita, ya, yang suka-suka tersinggung, itu dirangkul, dibebat, sampai kita jadi nggak tersinggung lagi. Oh, jangan bilang, saya tuh pengen gembala itu baik, harus selalu ngerti kebutuhan jemaat. Lalu engkau sibuk tersinggung terus, saudara sudah makan umpan iblis. Umpan iblis itu adalah membuat engkau masuk di dalam dosa dan tidak keluar dari sana. Saudara, kalau waktu awal bertobat sudah mudah kepahitan, udah sampai berpuluh-puluh tahun gak keluar-keluar dari sana, saudara itu masuk jebakan iblis. Bahwa dia akan bilang seperti ini. Iblis akan bilang seperti ini, gak apa-apa, yang penting kamu masuk gereja, gak apa-apa kepahitan. Yang salah itu gembala. Nah, ini ciri-ciri orang yang gak mau bertumbuh, yaitu hidupnya dulu, sekarang, dan sampai selamanya itu gak pernah berubah. Seperti Yesus gak pernah berubah, saudara juga pengen seperti Yesus gak pernah berubah. Yesus itu gak pernah berubah karena dia kudus sejak awalnya. Kalau kita dari gelap kepada terang, Tuhan yang ajaib, jadi kita harus berubah ke arah Kristus yang adalah terang. Nah, saudara, kita jangan mimpi bisa bertumbuh kalau kita menginginkan gembala tuh harus ngerti kita. Gembala itu yang luka akan dibebat. Amin. Yang sesat akan dibawa pulang. Yang hilang akan dicari. Amin. Yang gemuk dan kuat, Yeskiel 34 ayat 16, akan terus diberikan perlindungan. Nah, saudara yang diberkati, gembala itu fungsinya membawa kita keluar dari zona-zona yang gak benar ke arah yang benar. Bukan engkau mau gembala tuh ngikut terus kemana engkau carikan, dia harus mencari domba yang hilang. Terus kamu membiarkan dirimu hilang terus. Saudara masuk dalam jebakan iblis. Di sini mulai engkau keluar aslinya. Mulai berseteru dengan gembala. Mulai cekcok dengan orang-orang persekutuan. Jadi saudara, Efesus 4 mengajarkan, jangan keluar dari persekutuan dengan orang-orang percaya di mana engkau diperlengkapi, baik itu di gereja, baik itu dalam komunitas. Saudara diperlengkapi sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu mudah ditipu, anak-anak mudah disesatkan, anak-anak itu manja, cengeng, dan mau mengikuti maunya dia. Kekristenan kanak-kanak itu selalu pusatnya adalah dirinya sendiri. Kekristenan yang dewasa, pusatnya adalah Kristus. Makanya Paulus ketika dia masuk di dalam pelayanan, dia tidak membiarkan dirinya sedikit pun menjadi kanak-kanak. Dia dewasa, dia jalani itu proses, dia jalani itu penderitaan. Sebab firman Tuhan katakan,
bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi untuk juga menderita bagi Kristus. Kalau anak-anak tidak suka dengan penderitaan, iman kanak-kanak tidak suka diproses. Iman kanak-kanak dia minta hari ini harus dapat hari ini. Iman kanak-kanak kalau dia minta itu harus dikabulkan. Iman kanak-kanak itu mudah diombang-ambingkan. Tapi rencana Tuhan bukan supaya kita berakhir sebagai kanak-kanak rohani, tapi supaya kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan kita terhubung satu dengan yang lain, dengan tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan menerima kadar pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, pastikan dirimu itu ada persekutuan. Sehingga engkau menerima pengajaran yang benar dari 5 jawatan, engkau bertumbuh dalam kasih, dan tinggalkan itu kekanak-kanakan. Amin. Efesus 4 ayat 25 dan seterusnya. Karena itu, kalau kita sudah bertumbuh, inilah yang akan menjadi bagian kita hamba-hamba Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang bertumbuh, anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang diberkati, hidup kita adalah soal pilihan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita tabur kebenaran dan kekudusan, kita tuai kehidupan kekal. Tapi kalau kita tabur kedagingan, kita tuai api yang kekal. Saudara yang sudah dibaharui di dalam Kristus, terimalah nasihat firman Tuhan tiap-tiap hari. Sebab setiap hari kita mendapat peluang untuk digoda, untuk jatuh. Marah saja saudara, marah saja. Orang bisa marah singkat, bisa juga marah lama. Ada yang saking lamanya, marahnya berubah menjadi dendam. Marahnya berubah menjadi kepahitan. Hingga hatinya keras. Jangan mimpi saudara akan masuk kerajaan surga kalau saudara masih menyimpan kepahitan. Dan kalau masih berdusta, berdusta kecil, berdusta besar, berdusta banyak, tidak mau mengaku. Nah saudara, pendusta itu adalah iblis, bapa dari segala pendusta. Dusta kecil, dusta besar. Kamu udah di mana? Ayo datang segera, diteleponkan. Kamu ada di mana? Oh saya udah di jalan. Padahal baru bangun, baru mandi, baru mau siap-siap. Pendusta saudara. Kamu mau pergi nggak ke ibadah? Saya sebetulnya pengen pergi, tapi saya sibuk, padahal lagi tidur. Saudara, pendusta itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu fakta Alkitab, saudara. Pendusta itu adalah anak-anak iblis, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Saudara diberkati, ciri-ciri orang yang tidak mau bertumbuh, suka berdusta, dikuasai amarah, dan suka terus memberi peluang kepada iblis. Tiap hari curhat kepada hamba Tuhan. Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kenapa saya seperti ini? Saya tuh sebetulnya udah gak mau lagi pacaran dengan suami orang. Tapi saya selalu ingat dia. Nah, saudara beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hendaklah engkau jangan mencemarkan tempat tidur. Tapi saudara itu buka peluang hanya karena perasaan saya itu gak kuat sama dia.
Saudara, kalau saudara memberi kesempatan terus kepada iblis, saudara akan menjadi budak oleh iblis. Dan kemudian keinginan-keinginannya itu masuk selalu di dalam kehidupanmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan saudara, kalau kita semua punya masa lalu. Kita semua punya dosa. Kita semua punya latar belakang pernah melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Nah saudara, kalau dulu kita pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Saudara, saya dan teman-teman waktu itu pernah melayani seseorang. Sudah melayani. Orang ini udah melayani. Dia sekolah Alkitab. Lalu dia berdusta. Pinjam uang sama orang. Dengan alasan supaya dia bisa menyelesaikan studinya di teologi. Dan ternyata dia berdusta. Ini orang sudah lahir baru, sudah pelayanan. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena dia buka peluang kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang dulu berdusta, janganlah berdusta lagi. Orang yang berzina, jangan lagi dia berzina. Orang yang tidak setia dengan uang, jangan lagi dia tidak setia dengan uang. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melayani seseorang, dulu dia adalah seorang pencuri. Kalau kita tidak ajarkan yang benar, dia akan, walaupun sudah lahir baru, dia akan mencuri lagi, saudara. Tapi kita harus ajarkan jiwa-jiwa jemaat yang di sana dan kemudian menuntun mereka dengan sabar, supaya mereka nggak kembali lagi ke sana. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bukan sekedar memberitakan Injil kepada seseorang, tapi kita melatih dia untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dia makan dari mana kalau kita tidak memberikan dia pengetahuan yang baik tentang bagaimana hidup benar dalam Tuhan. Nah, saudara, orang jangan kita menghalalkan segala cara hanya untuk pemenuhan kebutuhan. Iblis suka dengan orang-orang yang putus asa. Saking putus asanya, saya kan gak punya uang. Lebih baik saya ambil apa yang saya gak punya, lalu melakukan pembelaan diri. Saya kan hanya untuk menghidupi diri. Nah saudara, ini karena pikiran kita udah cemar. Udah terbiasa mengambil hak yang bukan milik kita. Mari saudara, pertobatan yang sungguh. Dan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi gunakan perkataan yang membangun. Jangan suka membuli orang tapi tidak membangun dia. Ada orang suka membuli, merendahkan orang lain, tapi engkau tidak menggunakan kuasa perkataanmu untuk membangun dia. Nah, saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk pakai kita menjadi orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kemarin kita sudah belajar bahwa Roh Allah yang ditempatkan di dalam diri kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita hidup, kita ini jadi rumahnya Tuhan. Menjadikan tubuh kita itu sebagai tempat kediaman Tuhan. Dia tinggal di sana. Nah, kalau dia tinggal di sana, sedangkan tamu kita akan menyuguhkan dan melayani dengan baik. Apalagi kalau kita undang presiden tinggal di rumah kita. Pasti kita akan jamu dia, memberikan layanan yang baik. Nah, ini ada Roh Tuhan tinggal di dalam diri Priscilla. Dia Roh yang kudus yang tidak bisa bersentuhan dengan kenajisan. Dia tinggal di dalam diri kita, tapi dengan sengaja tubuh daging ini kita masukkan hal-hal yang najis. Pakai kalung salib, ya. Pergi ke gereja, ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Lalu casing ini, tubuh ini kita bawa ke tempat pelacuran. Berhubungan dengan pelacur. Dengan adanya Roh Tuhan di dalam diri kita. Sedih nggak? Casing ini kita pakai untuk melakukan hal-hal yang najis, sementara ada dia di dalam. Satu ketika Ananias dan Safira menjual tanah mereka. Lalu kemudian Petrus menanyakan kepada Ananias dan Safira. Lalu mereka katakan, benarkah engkau menjual tanahmu dengan nilai segini? Benar, ternyata mereka berdusta. Suami dan istri satu persatu itu mati. Karena mendukakan Roh Kudus.
Pada zaman perjanjian baru di awal-awal itu, ketika Roh Kudus itu bekerja begitu kuat, itu langsung mati seketika, saudara. Karena begitu Tuhan berkuasa. Nah, kenapa hari ini tidak langsung mati? Nah, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, ketika kita beri peluang kepada iblis, roh kita mati dan Roh Kudus itu tidak berkenan. Dia didukakan. Lama-lama, kita mulai nggak peka. Ciri-ciri orang yang mendukakan Roh Kudus, awalnya dia tidak peka. Yang berikutnya, dia melakukan dosa, kembali kepada kubangan, itu udah nggak sadar lagi. Saya bisa pastikan sudah tidak ada Roh Kudus dalam diri dia, sudah didukakan. Makanya saudara, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu harus kita buang dari antara kita. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, supaya kalau kita ramah, kita nggak beri kesempatan dan peluang kepada iblis untuk membuat kita berseteru satu dengan yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan memandang remeh hal pengampunan. Saudara menunda pengampunan, saudara menjadi orang yang pahit, orang yang keras, saudara akan tumpul. Saudara akan melukai, mendukakan Roh Kudus, karena saudara tidak izinkan kekudusannya mengubahkan saudara. Dan segala kepahitan, kegeraman, dan tidak mengampuni, memastikan bahwa engkau mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan, materai untuk menyelamatkan engkau, tidak lagi berkuasa atas dirimu. Jangan mimpi saudara bisa masuk kerajaannya yang kekal. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kita masuk di dalam kitab Filipi, saya akan bacakan dari ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengingatkan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara berjuang ya, iman itu timbul dari pemberitaan Injil. Iman itu timbul dari mendengarkan firman. Iman itu timbul dari mengizinkan kebenaran menguasai dan Roh Kudus itu menopang diri saudara. Jangan matikan ke daging, jangan matikan keinginan roh, tapi matikan keinginan daging. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, perkataan ini disampaikan Paulus ketika dia ada di Filipi. Di Filipi ia dipenjara karena Injil. Makanya kalau bicara soal penderitaan, Paulus paling tahu betul. Dia katakan, menerima Injil, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan menderita untuk Dia. Daging kita diproses untuk sabar, mengampuni, mengasihi, tinggal di dalam kecukupan. Mungkin kita tidak berkelimpahan, yang penting cukup. Tapi itu adalah berkat yang halal, yang kudus, yang baik di hadapan Tuhan. Kita menderita untuk kemudian dimuliakan. Hati-hati kalau saudara sudah tidak punya penderitaan, jangan-jangan kita dikuasai oleh keinginan kedagingan yang ingin menghalalkan segala cara. Mari, jangan takut menderita, sebab Yesus sudah menang atas penderitaan. Amin. Nah, yang luar biasa, yang kita semua akan pelajari di dalam Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bukan saja Dia menang atas iblis, tapi memang dari awal Tuhan Yesus tidak beri kesempatan kepada iblis. Iblis menawarkan banyak hal di dalam dirinya. Bahkan ketika Dia harus menghadapi proses via dolorosa, proses disalib, Dia ketakutan sampai peluhnya stres, mengeluarkan darah. Peluhnya seperti darah. Karena begitu tekanan yang luar biasa. Daging manusia itu tidak inginkan penderitaan. Daging manusia itu tidak menginginkan kita masuk di dalam pressure. Yesus juga mengalami. Tapi apa yang Dia lakukan? Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5-11. Kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus supaya kita berkemenangan. Makanya
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan tubuh Kristus, di mana di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus itu adalah ada pengajaran. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, ada pengajaran yang membuat kita akan bertumbuh ke arah Kristus dan tidak mudah diambang-ambingkan, tidak seperti anak-anak. Amin. Jadi yang pertama, saudaraku, masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, diajarkan oleh 5 jawatan. Yang kedua, saudaraku, ketika dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis, ya jangan diberi kesempatan. Tanggalkan manusia lama. Manusia lama itu kita paling kenal siapa kita. Dosa-dosanya jatuh di mana kita paling tahu. Berhubung kamu dengan manusia lama kamu, itu manusia yang lama itu sudah akan membawa kita pada kebinasaan. Nah, jangan beri kesempatan. Hiduplah di dalam manusia yang baru. Manusia baru, kenakan manusia yang baru. Dan dikatakan buang itu segala kepahitan. Itu hal-hal manusia lama. Jangan beri peluang untuk melakukannya lagi. Jadi ibarat kita sedang menjaga hidup kita itu sebuah benda di tangan kita. Jangan biarkan jatuh. Udah tahu kita pernah di sana. Udah tahu kita pernah jatuh di sana. Jaga. Jangan beri kesempatan untuk kita kembali ke manusia lama. Itu yang kedua. Jangan beri kesempatan kita jatuh di dalam godaan-godaan yang lama, manusia lama, dan godaan-godaan yang baru. Jaga itu, saudara. Siapa yang mau jaga? Tuhan Yesus? Enggak. Diri kita sendiri. Karena roh Tuhan ada di dalam diri kita. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kembali ke manusia lama. Jangan masuk ke dalam dosa yang baru. Dan jangan biarkan amarahmu sampai matahari terbenam. Amin. Mengampuni. Jadi yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kembali kepada manusia lamamu. Tapi berhubung dengan manusia lamamu itu yang sudah ada, engkau harus hidup dalam hidup yang baru. Yang ketiga, saudara, belajar dari Yesus. Merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itu adalah proses penderitaan yang membawa kepada pengudusan. Jadi saudara, kalau saudara mau masuk di dalam pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh roh dan bukan dipimpin oleh kedagingan. Caranya itu adalah merendahkan diri, taat sampai mati. Orang yang suka merendahkan diri, dia ini tekan dagingnya, tekan terus. Jangan, pengen marah jangan, pengen sombong jangan, pengen dengan keinginan kita sendiri jangan, pengen mengambil keputusan dengan logika sendiri jangan. Rendahkan dulu, tunggu dulu rencana Tuhan, tunggu dulu maksud Tuhan. Jangan kasih kesempatan untuk kita menyombongkan diri. Yesus tertekan di Taman Getsemani, tapi dia nggak beri kesempatan untuk dagingnya bereaksi. Tekan saudara. Ya, tekan ego. Tekan kesombongan. Rendahkan dirimu dan tunggu. Saya mau jawab apa ya? Saya tunggu dulu. Hendak Tuhan jadi. Saudara, yang walaupun dalam rupa Allah, gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Orang sombong tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Gak mau kalah. Roh persaingan, roh percideraan, perseteruan, kemana-mana tuh gak mau kalah. Iblis suka dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak mau kalah, orang-orang yang tidak mau disalahkan, orang-orang yang tidak mau mengaku salah, dan orang-orang yang tidak mau belajar
Orang-orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran, belajar dari kebenaran, nggak mau tunduk, bahkan gengsi sekali kalau mau menerima kebenaran. Wah, saudara sudah masuk dalam jebakan iblis. Gimana kalau sudah masuk dalam jebakan iblis? Harus bertobat. Jangan beri kesempatan pada iblis. Berikan peluang kepada iblis kecil, maka engkau akan dikuasai lebih besar dan selama-lamanya ada di sana. Hari ini saudaraku, kalau engkau merasakan bahwa engkau telah masuk dalam banyak perangkap iblis, apa yang saudara harus lakukan? Mengaku di hadapan Tuhan. Jikalau engkau mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa-dosamu. Saudara suka dengar firman Tuhan? Izinkan Roh Kudus membawa engkau kepada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara mulai dengan mengakui keberadaan Yesus. Saudara akan mengizinkan Dia berkuasa dalam dirimu. Jangan dukakan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami pemulihan. Jangan beri kesempatan kepada iblis, kalahkan iblis karena Tuhan sudah lebih dahulu mengalahkan dia. Engkau lebih daripada pemenang. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang setia mau dibentuk. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang setia merendahkan diri, mencari kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus berkati setiap kami yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sambut berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati kehidupan kami, jadikan kami lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena roh Tuhan ada pada kami oleh sebab Engkau telah mengurapi kami. Kami terima damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dibentuk menjadi semakin sabar, buang segala kepahitan, kegeraman, dan jangan beri kesempatan pada iblis. Dalam nama Yesus, amin. Semangat saudara, beri kesempatan Roh Kudus bekerja, jangan beri kesempatan pada iblis. Tuhan Yesus berkati. Shalom.